صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بلغ مقاصدنا ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب يا نفس لا تغضبي من زلة عظمى إن الكبائر في غفرانك الأمم. يا رب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا والطف بعرضك في الضرين إن له صبرا متى تفهم الأحوال ينحاسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم. ما رنحت أدبا البن ريح صبا وأضرب العيس حال العيس بالنغم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
merapat. ولمن جهد في سبيل الله تعالى ولمن أنفق ماله وعظ في هذا المسجد لأن الله تغشاه من الرحمة والمغفرة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sebutnya deh. Wahai ini. Oh, Alhamdulillah. Oh. 184 sih. Iya. Di buku terjemah halaman 144 hadis ke 184. Ya. 4 perkara terpenting dalam agama. 184. Hadis ke 184. Uqulillah. Nanti kalau saya mau saya sekarang
Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'budillaha ka'annaka tarahu wa'budda nafsaka fil mauta. Itu ya. Ini ada yang tidak ada. Ya. Terus kunna mujabat. Ayo. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara saya jelas kan? Jelas. Bapak saya jelas ya. Wa'budillaha ka'annaka tarahu wa'budda nafsaka fil mauta wa iyyaka da'watal mazlum fa innahunna mujabat wa 'alaika bis-shalati was-salatu isya fashhadhuma falau ta'lamuna ma fihima la'ataitumuhuma walau hamwan wa an kadhib darsa.
Masyaallah muslimin, Bapak Ibu para jamaah istimewa kepada seluruh pengurus. Alhamdulillah hari ini kita memberikan kata lahir batin. Allah tentukan kita berada di rumah Allah, masjid. Mudah-mudahan lagi kita berharap rumah kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saja, yang namanya haqqun minallah, haqqun minannas harus dijaga. Ya, kalau Anda haqqun minallah mau diperhatikan oleh Allah, dia perhatikan juga lah Allah, punya keinginan, punya kehendak, punya perintah. Ya, kalau kita perhatiin Allah, Allah pun perhatiin kita. Itu bahasa betulnya perhatiin. Di sini barangkali kalau kita punya perhatian terhadap masjid. Masjid ini adalah rumah Allah, maka Allah pun akan perhatikan rumah kita. Nah, kita lihat, ya. Amin, hablum minallah. Kalau kita perhatiin rumah Allah, Allah pun perhatiin rumah kita. Kita apa kita? Ya, biar kesem dikit ya. Banyak orang yang keliru atau lalai terhadap hal-hal. Kata orang Betawi bilang, garuk kepala gak gatel. Ya, sesak napas, puyeng. Kalau kata anak muda bilang salting. Apa salting? Saleting kah saletingke? Saletingke. Kemarin saleh, bini saleh, bini saleh, bini saleh. Dulu nggak punya bini, salting, saletingke. Begitu punya bini, salting juga. Awas perhatiin. Ya, jangan sampai nanti kita salah tingkah. Dalam hal ini, kalau ada orang yang memperhatikan rumah Allah, Allah pun akan perhatikan rumah tangga kita. Insya nggak kudu gede, nggak kudu bertingkat punya kita, nggak kudu halamannya luas. Kalau ada orang yang lapang senang memakmurkan masjid, Allah akan berikan senang, lapang perasaan dirinya kalau di rumah. Ada rumah gede, tapi sempit di dade. Lagi-lagi, awas. Kalau bahasa yang nggak sedikit, artinya apa? Enggak sedikit artinya banyak. Kalau ngomong banyak gak enak, ya. Mau pakai bilang dikit tapi enggak sedikit. Para suami, para laki-laki yang pulang kantor, yang pulang dagang, yang pulang kerja, yang serang di pinggir jalan, yang serang begini, nggak mau cepet-cepet pulang ke rumah. Kenapa? Kalau di rumah gua ngumpet. Kalau di rumah apa yang sempit pikiran, sempit hati, bla 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 bla. Awas, hati-hati. Salah satu ciri, ya, salah satu ciri hidup gak bahagia di dunia kalau rumah tangganya udah sempit. Padahal, ya, padahal secara iman, secara ajaran Rasul, ukuran rumah itu, ya, tidak akan menjamin sempit atau lapangnya dada.
Tapi suasana rumah tangga itulah yang akan menentukan lapang atau tidak dada, sempit atau enggak pikiran. Biar gede rumah kita, tapi laki bini enggak mesem-meseman. Maaf ya, banyak orang yang serang di pinggir jalan. Ntar gue pulang, kalau bini gue udah tidur baru pulang. Gak sedikit orang pulang dagang, gak gede untungnya, tapi pengen cepet-cepet pulang. Ngasih bini, ngasih anak. Maaf cakap. Jadi sempit dan lapangnya suasana rumah tangga tergantung ya hati dan pikiran. Ya, oleh karenanya banyak orang-orang ahli tasawuf ada bilang baitul wasi' fi sadrika, rumah lapang itu adanya di sini loh, bukan di ukurannya, bukan. Biar ukurannya gede, tapi rumah tangga itu suami istri nggak mesra. Rumah tangga itu ada sesuatu yang nggak didemenin ame laki. Laki kebanyakan nyangsrang di jalanan. Ya, ya Pak ya. Maaf. Ustadz, bini saya begitu-begitu aja, bagus-bagus, biasa-biasa aja, anak saya biasa-biasa aja. Tapi ada tapinya Ustadz, kenapa ya saya enakan nongkrong di pinggir jalan kalau pulang kerja, nanti kalau udah agak gimana baru. Berarti rumah kita itu bukan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang sempit di batin, rumah tangga yang gak sering kita tempatin. Berarti di situ ada sesuatunya, ada faktor X-nya. Oleh karena itu lagi-lagi periksa dan periksa. Paling tidak saya katakan satu, kalau orang yang biasa makmurin masjid, rumah Allah, Allah akan makmurin rumahnya rahmah Allah. Amin. Kalau ada laki sayang bini, bini yang pada tempatnya, sayang pada tempatnya nih, bukan saya duit 1 juta, awas lo ya, kalau nggak habis gua gaplok lo, habisin 1 juta, bukan. Ya. Sayang sama bini, sayang sama anak. Rumah itu rumah yang Rasulullah Allah temenin. Apalagi nanti ada pernyataan, sekecil apapun rumah, kalau di dalamnya ada anak yatim di situ, maka rumah itu adalah bagaikan istana. Sekecil apapun rumah, kalau ahli rumahnya datang ke masjid, turun rahmat Allah ke rumahnya. Allah pun datang ke rumahnya. Artinya Allah datang ke rumahnya, rahmat Allah. Kalau orang udah bertetangga main masjid, nggak mau datang masjid, Allah pun nggak mau masukin rahmat ke rumahnya. Ini maaf nih ngomong, kebetulan kita semua tetangga masjid. Ya saling perhatiin gitu ya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Mana tadi itu? Ada pensil dong? Ada pensil? Tidak ada nih. Yang mana lagi coba coba. Mana lagi lagi? Oh ya kasih. U'budillaha ka'annaka tarahu. U'bud artinya sembahlah Allah. Apalagi kita nih yang tiap hari sembahyang, yang sering kita baca Fatihah. Tahu Fatihah? Iyyaka na'budu,
Selalu tuh, iya karena kami abdikan, kami sembah Engkau ya Allah, wa iya karena nasta'in, pada Engkau juga kami minta pertolongan. Kalau orang yang sering sembahyang, yang menyatakan macam begitu, yang sering datang kepada Allah, apalagi sering cinta makmur masjid, Allah pun akan senang. Ya pokoknya hubungan secara mesra, orang yang mesra dengan Allah, Allah pun mesra dengan dia. Kalau ada orang yang jauh dengan Allah, Allah pun jauh. Begitu aja. Wa udda nafsak fil mauta. Yang kedua, hitung, kalkulasikan, reken, ya. Di dalam kehidupan kita ini punya tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fil mauta, dalam permasalahan kematian. Maaf ngomong, ya. Maaf ngomong. Apalagi kalau kita lihat orang mati. Kalau lihat orang mati, kita harus berpikir cepat bahwa kita sekali waktu bakal mati. Kalau udah bakal mati, maaf cakap, masuk kuburan bukan lantas serta-merta jadi tanah begitu aja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bakal diperiksa, dipertanggungjawabkan sampai dikatakan selembar rambut sekalipun. Nih kalau saya perempuan ya, ini selembar rambut kelihatan yang bukan sama mahram saya, bukan orang yang halal pandang, mesti ditutup nih aurat. Ini bakal bahaya nanti. Selembar rambut, apalagi semuanya, menjuntai sampai di bawah betis, hitam legam, lihat orang enak sepanjang kampung. Itu rambut hitam legam menjuntai sampai bawah pantat. Mate apa itu ya? Mate laki-laki, mate keranjang. Mate keranjang lihat enaknya, entar lo tiap rambut lo digebus lo. Itu caranya. Nah itulah, ya. Wa'udda nafsak fil mauta, hitung-hitunglah diri kita di dalam permasalahan mati. Ya, ingat yang punya waktu, ya jangan main mulu pinggir jalan kah, di taman-taman hiburan kah, di taman-taman apakah, ya bertetangga di masjid kah, pernah ke masjid lo bakalan mati. Kalau udah mati aja deh, kekasaran yang ngomongnya. Ya. Orang yang ada di kampung Melayu 01, 02 sampai kampung Melayu kecil, kalau mati meninggal, kuburin, sebelum dikuburin bayangin dulu, masuk masjid. Lagi hidup lu nggak ke masjid, mati aja lu bawa ke masjid. Maaf ngomongnya, kasaran nggak gitu? Ya kasaran nggak? Tapi ini kenyataan, potret masyarakat kita masih banyak orang yang enggak masuk ke masjid, begitu mati aja masuk ke masjid. Hitung dirimu, lagi hidup Allah amanatkan tinggal dekat masjid, enggak pernah ke masjid, giliran mati aja deh. Terus terang saya Pak, maaf cakap ya, maaf ngomong. Walaupun saya ada di rumah, saya dengar umpama. Biasanya sih saya lagi di luar, kalau ada yang meninggal gitu, ada yang perlu di luar, saya nggak datang kalau lagi di luar. Seandainya saya lagi di rumah nih, kita dengar nih pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para jamaah, para masyarakat UIN 0102. Dengan ini kami kami ulangi maklumat pemberitahuan bahwa jenazah almarhum
Fulan bin Fulan sudah sampai jenazahnya di masjid, mari sama-sama kita datangin. Udah dateng lo ke masjid. Dulu kemana aja nggak pernah kelihatan batang hidung lo? Kekasaran nggak gitu? Kenapa kalau udah mati baru masuk masjid? Maaf ngomong. Banyak malaikat. Malaikat juga siapa ini? Oh, indah benar kalau ada orang mesra dari rumah datang ke rumah Allah, ke masjid, bla 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 bla, makmurkan masjid, makmurkan majelis ilmu. Begitu meninggal dunia, maaf nggak kenal siapa dia, banyak duitnya apa enggak, miskin apa enggak. Pokoknya kalau dia orang yang soleh, yang perhatiannya kepada Islam, perhatiannya kepada masjid, perhatiannya kepada pengajian, perhatiannya datang. Tapi kalau orang yang malas bertetangga doang ke masjid lantas kemudian mati dibawa ke masjid, gue juga males. Maaf cakap nih. Ada pengurus masjid gak berani ngomong begitu kali. Kalau saya berani deh udah. Sak bodoh deh. Karena apa? Memang begitu. Allah akan cinta kepada seseorang kalau orang itu mencintai Allah. Kalau ada orang lupa sama Allah, Allah pun akan lupakan dia. Betul Pak? Pak, ya Allah, awas hati-hati jangan sampai ada orang tinggal di gang masjid tapi nggak pernah kenal masjid. Wah lu datang sono gang masjid, rumah gue dekat masjid. Orang cari, pokoknya dekat masjid rumah gue. Datang sini, nanya jamaah, gue nggak kenal nih. Berarti orang ini nggak pernah ke masjid. Awas hati-hati kalau ngomongin, ya. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak permasalahannya. Kalau contoh umum, banyak orang ngaku beriman, tapi nggak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum. Banyak orang ngaku beriman, ngaku percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat, tapi Allah bilang, "Lu nggak beriman." Gue tinggal di masjid, dekat masjid. Hati lo nggak dekat masjid, rumah lo doang yang satu RT di masjid, satu RW di masjid. Tapi hati lo nggak dekat masjid. Maaf lo ngomong. Daripada nanti saya tahan, didaulat oleh Allah. Terus kenapa lo nggak pernah sampein? Lo diemin aja. Kalau pengurus masjid barangkali, ya Allah Allah pernah dipinta. Lah saya wajib nyampein. Karena segala sesuatu ada pertanggungan jawabnya. Orang yang banyak duitnya dengan orang yang kurang duitnya nanti dekat masjid bakal ditanya. Lo nikmati speaker masjid, dibangunnya namanya suara Allah, jajak subuh-subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah udah bayang. Tapi nggak pernah datang ke masjid, duit nggak pernah nyangsang di masjid, speaker yang nganterin nih ke telinganya dia nggak pernah biayakan masjid untuk ditanya. Bakal ada pertanggungan jawabnya. Manfaat dekat masjid tapi Anda tidak memperhatikan masjid, Allah pun. Kita bertetangga aja kalau, ya, maaf ya kita bertetangga aja. Kalau ada tetangga yang cuek, dia akan coba Bible katanya. Kita kurang perhatiin lagi. Apalagi kalau kita bertetangga di rumah Allah, kita nggak perhatiin rumah Allah. Allah pun nggak perhatiin rumah kita. Na'udzubillah min. Nah, udah sampai sini dulu deh. Ya. Oh, model apa? Wa'udda nafsa fil mauta. Hitung. Muhasabah diri Anda dalam permasalahan kematian. Bu, setiap orang pasti betul ya? Kapan kita mati? Nggak tahu. Tapi di sini dikatakan pelajari, buat perumpamaan, pelajari kalau ada kasus kematian. Yang namanya mati itu bukan selalu orang tua.
Yang namanya mati nggak selalu orang yang udah stadium 4, udah kronis sakitnya. Nggak sedikit orang mati kesandung dompet. Loh, lagi jalan sehat, kesandung dompet mati. Lagi asik makan di rumah makan, keselak. Allah kirim takut. Ketika kita mati, kita belum sembahyang, kita nggak pernah masuk masjid, kita nggak pernah ngaji, ngaku ahlus sunnah wal jamaah, sunnah nggak tahu, berjamaah enggak, mati. Ini dia. Demi Allah, demi Allah, dikatakan walaupun ada jenazah yang banyak orang sembayangin, tapi orang ini adalah orang yang gak cinta sembahyang. Orang betul bingung, ya Allah, orang gak pernah sembahyang disembayangin, orang yang gak pernah makan durian lu jejelin durian dia muntah. Apa muntah? Gak demen sembahyang disembahyang. Allahu Akbar, karena bapak duit anaknya orang kaya yang sembahyang jenazah itu pakai amplop, yang sembahyang. Kalau orang ini nggak pernah sembahyang, mati disembayangin, sama orang yang nggak pernah makan durian, orang nggak doyan durian, dijejelin durian, muntah uger. Kasar ngomongan. Allah kirim. Ya, awas hati-hati ya. Ini buat jamaah, buat orang yang ngaji, ya. Namanya tahsilul hawas, halus budi pekerti, harus perasaan, ada tarik banding. Kalau sekarang gue hidup, besok gue mati. Tuh, kalau sekarang dekat rumah Allah, ya gitu kan, besok gue ketemu Allah. Temen jalan, pakai lurus, mampir, iya lurus. Gak pernah mampir, asal dia aja kita mampir, dia gak pernah mampir umpamanya. Maaf cakap, sekali waktu anda penting, anda ajak mampir. Begitu juga rahmat Allah. Kalau anda nggak pernah mampir ke rumah Allah, jangan anda mimpi di siang bolong, rahmah akan turun ke rumah anda. Allah nggak datang ke rumahmu, artinya Allah nggak datang ke rumah kita, rahmat Allah nggak turun ke rumah kita. Tuh, maaf ya. Kalau orang yang cinta di rumah Allah, Allah bakal datang ke rumah kita, artinya rahmat Allah berikan. Biar rumah kita sejengkal keretan, sekotak keretan di sini, tapi insya Allah lapang. Biar rumah kita gede. Kalau orang yang nggak pernah masjid, sempit hatinya. Awas, hati. Apa lagi? Tadi wa'ud nafsa fil mauta, ya, hisab dirimu ya dalam perkara masalah kematian. Awas, mati. Kadang nggak ketuk pintu, nggak ketuk bel, pakai HP lagi. Israel gue berak terus, besok terus, enggak. Awas, hati-hati ya. Takut kalau mendadak sontak. Nah, kalau lagi sujud, lagi sembahyang, lagi ngaji, mati terus begini. Kalau lagi ninggalin sembahyang, lagi maksiat, mati, itu yang namanya su'ul khatimah, penutup hayatnya pada perkara yang jelek. Su'ul khatimah. Kalau ada orang mati dalam kebaikan, namanya husnul. Kalau mati dalam keadaan lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah, jauh kepada Allah, namanya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Biar sekian banyak orang sembayangin, gak ada manfaatnya bagi orang su'ul khatimah. Orang yang husnul khatimah, orang yang sembahyang, yang ngaji, cinta masjid, biarin cuma atu orang yang sembayangin. Atu orang, tahu atu? Satu, tetap hebat. Walaupun
Ya banyak saya melihat pejabat-pejabat yang sembayangin banyak. Kami Islam aja nggak peduli, memang umat Islam aja. Tapi maaf cakap ya, banyak hal-hal nih kalau saya mengatakan ya, orang yang tadinya yang saleh, cinta masjid, cinta ngaji, cinta sembahyang, sampai sholatnya tetangga nggak datengin karena orang miskin, tapi turun malaikat mengantarkan jenazah. Allah muliakan dia. Walaupun yang nganter banyak yang nganter. Tapi malaikatur rahmah nggak sama ini. Nggak ada malaikat nganterin. Alhamdulillah namanya. Ya. Wa iyyaka da'watul mazlumi. Iyyaka ini awas, hati-hati. Maksudnya ada lampu kuning, awas, hati-hati. Perhatiin benar jangan sampai terjadi. Apa itu? Da'watul mazlum, atas doa-doa orang yang dizalimin, teraniaya. Ya. Kalau bahasa kantornya saya kupas nih Pak. Awas, hati-hati ente, katanya wakil rakyat, tapi ente gak perhatiin rakyat. Hah? Kalau rakyat udah nyumpahin ente, brengsek ente. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, orang miskin. Awas, hati-hati. Ya Allah. Ya. Yang lalu gak enak ngomong. Habib Rizik yang nangkap siapa, yang menjarain siapa, yang mukul siapa, yang menganiaya, kira-kira yang zalim terhadap Habib Rizik orang kafir doang atau orang Islam? Tarlo kalian masuk lihat kubur, waman ikhwanuka, siapa saudaramu, yang mesti jawabannya ikhwani kullu muslimin wa muslimat wal mu'minin, saudara-saudaraku seakidah adalah mereka orang-orang. Bohong, orang beriman miskin lo gak bantuin, jande banyak, anak miskin banyak, pengurus masjid lo gak perhatiin, orang pada ngaku beriman tapi lo gak peduli dengan orang-orang beriman, lo bawa diri lo aja. Kalau sampai ngomong ditanya, waman ikhwanuka, siapa saudari lo? Patah lisan kalau kita ini gak pernah membantu. Jande banyak, jande gak pernah mesem. Oh, ibu-ibu janda sih jangan lagi 1-2 juta, 50.000 juga alhamdulillah. Berapa banyak orang yang punya duit nggak pernah tuh menerima dari. Berapa banyak orang yang duitnya banyak kan? Bentar loh. Nah itu sana. Awas ya. Mudah-mudahan nanti orang kaya semuanya. Nasib anak manusia ini sama juga. Kalau orang takut kayak apa lagi? Apa? Fa innahunna mujabat, karena doa orang yang teraniaya, ya orang fakir miskin, orang yang miskin lah, rakyat kecil lah, orang yang mujabat, doanya didengar Allah. Awas, hati-hati ya, hati-hati orang miskin tuh, miskin duitnya, rendah jabatannya, tapi di sisi Allah, Allah sayang dia orang miskin. Allah yang nentuin.
Dia miskin Allah yang tentuin tapi sabar, nggak nyuri duit, nggak ngebohong. Allah teman sekali doa yang begini. Makanya Nabi sering minta doa kepada orang-orang yang lemah. Doain. Nabi contohin. Coba. Maaf deh, imam-imam masjid sering mimpin doa. Jangan cuma ente sering doa aja. Kalau ente banyak duit, coba undang anak yatim. Anak yatim, mari kita baca Fatihah, doain bapak ya. Iya pak, Al-Fatihah. Anak yatim 50 orang Bismillah. Orang miskin baca doa. Maaf loh. Wa alaika bisolatil ghadati wa salatil isya. Fashhadhuma kalau ta'lamun ma fiha. Yang macam sholat isya, sholat subuh ini sholat yang penting-penting nih ya. Ya, semua sholat adalah tapi ada bagian-bagiannya yang penting, artinya berjamaah. Kalau ta'lamun ma fihi, kalau Anda semua tahu dalam perkara keduanya, la ataitumuhuma walau habwan. Sungguh di antaranya kalau ente gitu kan tahu perkara faedah pahalanya sampai dikatakan Anda akan datang sholat subuh berjamaah walaupun dengan merangkak. Habwan tuh gesot deh kata orang Betawi. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa udillaha ka'annaka tara fa in takun tara fa innahu yaraka wahsub nafsan ma'al mauta wattaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabah. Abu Nu'aim an Zaid ibn Arqam. Coba baca lagi. Ya udah deh. Ya. Hadis yang kedua Bapak Ibu sekalian. Oh abudillaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah. Ya, perintah di situ tuh. Allah kasih gambaran ka'annaka seolah-olah Anda ya tarahu ngelihat maaf ya. Maaf lagi nih. Kalau ada pejabat datang kemari nih, orang yang banyak duitnya, ya, hampir rata-rata secara manusiawi pada umumnya, apalagi itu pejabat kenal nih kita gitu, bu kita mejek depan pejabat, carmuk, apa? Ya? Carimu, oh itu di sini ya di sini. Hal baru datang ke masjid kan ya. Carmuk, makin sekitar. Ka'annaka tarahu, seperti Anda berhadapan dengan Allah. Maaf ngomong, kalau kita lagi pacaran dulu nih, Pak pacaran dulu nih, kira-kira kita pakai baju, kita rapiin dulu apa sembarangan aja? Lagi-lagi ini saya dulu bisa ngejahit. Ya Pak ya, jam 10 ke pasar beli bahan, jam 12 saya udah jahit. Sore aja udah setrika. Ntar malam minggu buat kondangan. Ketika kita kondangan dengan orang-orang yang kita maaf carmuk ya, asyik. Apalagi tuh orang pakai cakep baju lurus, lu beli di mana harus? Mahal kali dia harus. Perasaan hati ini berbunga-bunga. Ya, begitulah ibadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seperti Anda berpacaran sedang berhadapan. Bagaimana ini? Pak, carimu. Kalau carimu kayak kepada Allah, mohon ridhonya.
Jangan sampai duit banyak sedekah kurang Allah merengut. Jangan sampai dekat rumah masjid tapi nggak pernah datang ke masjid Allah merengut. Nah, lu kan susah juga. Di sini. U'budillah ka'annaka tarah. Abdikan dirimu, sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seperti Anda bertatap muka, Anda ngelihat, Allah ngelihat kita. Kalau Allah ngelihat kita, kita perasaan salting deh. Mau sembahyang Allahu Akbar. Ya. Kadang-kadang enggak. Allahu Akbar. Ini kancing atau deng-deng. Dia tahu deng-deng enggak? Kancing udah. Pakaiannya ada yang sembahyang pakai kaos oblong doang. Coba khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang mahal-mahal, yang pantas ke masjid. Jangan buat kondangan doang, buat jalan-jalan, giliran ke masjid pakai kaos oblong. Khudhu zinatakum. Karena apa di sini dikatakan? Ka'annaka tarahu, Allah melihat kita, kita melihat Allah sedang berhadapan. Pakai pakaian yang bagus. Allah kirim. Ya, jangan sembarangan. Nih ngaji kita ngaji nih. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Anda selama ini memang tidak melihat Allah, nggak ada kan yang melihat Allah? Tapi Allah melihat kita nggak? Mesti begini aja nggak apa-apa. Pengurus teman gue ini bukan pengurus, lo dilihat nih Allah. Hablum minallah, apa lagi sama tetangga yang pengurus. Hablum minannas, serba baik-baik yang cakep-cakep. Kalau seorang suami dipuji, didengar oleh istrinya, hati istri berbunga-bunga. Kalau ada orang seistri, maaf cakap, dandannya rapi, ada laki-laki lihat, gua kaku sama bini lu, gua gak kenalin bini lu cakep banget, kayak jilbabnya. Laki-laki berbunga-bunga, senang. Kalau laki diceritain orang tentang jeleknya, bini juga ngegremet hatinya. Laki gue diceritain orang, begitu juga bini diceritain orang yang jeleknya, laki juga begitu ngegremet hatinya. Ya Allah, bini gue lagi ceritain orang yang jelek-jeleknya. Apakah lagi di hadapan Allah? Ya, Masya Allah. Ka'annaka tara, seolah-olah Anda melihat Allah. Fa in lam takun tara, kalau Anda nggak melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah melihat kita. Bukan celingan-celinguk, ya nggak ada pengurus, nggak ada orang. Gue sendirian ya, Allahu Akbar, pakai kaos oblong, pakai kaos kutang di rumah, seolah-olah Allah nggak melihat. Kalau kau jalan kondangannya dari jam 4 sore udah suruh pilihin bini, cariin mah yang pantas, ntar batiknya batik yang tumah, celananya yang tumah. Giliran mau kondangan, giliran menghadap Allah kok sembarangan. Karena ketara, seolah-olah Anda melihat Allah, Allah pun melihat Anda. Kata, aduh, wahsub nafsak ma'al mauta, hisab diri dengan kasus kematian. Kalau sekarang hidup, besok kita yang sehat, yang sakit, maaf cakap, yang tua, yang muda bakalan mah. Biasanya yang cepat mati yang tua apa yang muda? Maaf ya. Orang yang saya cinta, anak saya yang saya sayang, masih muda belia, si bontot, ya Bapak, meninggal. Kalau disuruh terus, umpamanya malaikat Israel nih nanya terus,
Lu duluan sampai mati, PP anak lu. Ya Allah jangan anak gue, Gus. Ini kan gue aja deh. Gue yang udah gini aja, udah tua bangke. Tapi enggak. Awas hati-hati. Wahsub nafsak ma'al mautan. Hisab diri Anda. Tolong introspeksi dalam permasalahan kematian. Soal kematian nggak kenal tua, nggak kenal muda. Betul? Orang Betawi bilang brojol, iya, ngek mati tuh anak. Ya Rob, buat apa kau tentukan spermatozoa menjadi janin? Buat apa ibunya mengandung sekian lama? Dari awal aja nggak jadiin kalau memang tuh anak begitu, iya, ngek mati. Betul? Wahsib nafsak ma'al mautan. Coba hisab diri dengan kasus kematian. Ada anak orang meninggal. Anak orang meninggal. Aku sih masih muda. Tar kalau baru sembahyang, tar kalau udah beruban baru. Disangkanya mati kalau udah beruban aja kali. Maaf ya. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah Anda dakwatul mazlum terhadap doa orang yang dizalimin. Ya, takut. Kalau bahasa kantoran, hai orang-orang kantor penggede, jangan itu curi duit uang rakyat. Uang rakyat udah. Rakyat yang dizalimin, yang duitnya dipakai nih pejabat, diambil nih pejabat. Maaf kalau tuh orang miskin udah kan ambruk lo 7 turunan. Nah kasar. Takutlah terhadap doanya orang yang dizalimin, karena orang yang dizalimin cepat. Masya Allah. Ya. Fa'innaha mustajabah. Ya karena doa orang yang bilang itu mustajabah. Barangkali sampai sini dulu. Insya Allah besok nih mengabdi kepada Allah yang Rahman. Ya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Mau nggak pengasih Maha Penyayang? Mau dikasih Allah? Oleh karenanya wa'at ibu to'an. Kalau inti pengen diperhatiin ya Allah, gampang makan, enak makan, biasain ngasih makan orang. Ini gimana sih? Orang udah susah tahlilan dikasih makan lagi. Jadi kita amut doa. Pahalanya gede. Ya Pak ya? Kita amut memberikan jangan memberikan makan orang. Ngasih makan kucing aja udah hebat. Ngasih makan kucing ngasih makan udah hebat banget. Apalagi ngasih makan dari mana contohnya peringatan Nabi pakai kebuli, nampak ngasih makan. Ya Allah, orang nggak ngerti. Ya Pak, nanti deh saya bahas. Maulid Nabi aja, sunnah Nabi dihidupkan. Ini dari mana contohnya maulid Nabi pakai kebuli, pakai nampan begini begitu, pakai kita tahu yang namanya it'amut ta'am tuh memberikan makan orang. Apalagi jajah nih, jajah ya, makan kebuli dia bisa setengah gidir nih. Ente ada jalan-jalan makan enak ya, lihat. Kasih makan enak ya orang-orang. Kita udah untuk maklum, fa'innaha mustajabah. Waqtur rahman, Waalaikumsalam, tebarkan salam dan turun jannah di salam. Saya pikir sampai sini dulu ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Foto dulu kalau ada yang bertanya. Yang lalu ada pertanyaan cakep di salah satu majelis saya.
menteng dalam pengajian saya. Pak Ustadz, apa sih artinya masjid? Apa arti masjid? Bu? Arti masjid? Hah? Hah? Bukan dong. Masjid itu adalah isim makan namanya, tempat untuk sujud. Masjid. Ya. Masjid itu adalah tempat sujud. Jadi kalau ada bangunan yang namanya masjid, bangunan ini adalah untuk ada sindir sampir. Apa itu maksudnya sujud? Masjid itu tempat sholat berjamaah warga yang ada. Kenapa? Kadang kumpul-kumpul sholatnya enggak, baca yasinan, baca tahlilan, terus pakai makan-makan. Kan sujudnya enggak. Udah cukup sembahyang aja, nggak usah pakai yang lain-lain. Ada orang tuh, ya? Ada orang. Sebagian nggak demen kalau masjid buat kumpul-kumpul, baca takbiran, baca maulidan, apalagi pakai makan-makan. Kan masjid artinya buat sujud, buat sholat. Kenapa buat kumpul-kumpul macam begitu? Ya, ini paham sono nih, terus terang aja nih. Saya jawab, bang. Yang namanya sujud, bukan sujud itu di waktu sholat saja. Sujud merupakan bagian rukun dari sholat. Tapi sujud secara maknawi, kalau orang sujud punya duit, apa artinya? Dia tunduk patuh pasrah menyerah dengan urus apa aturan Allah. Kalau Anda punya duit sekian, keluarkan infak, itu namanya sujud. Ya Pak, bukan sujud begini aja, bukan. Anda lagi nggak sujud nih sekarang, sebenarnya fisik Anda sedang sujud. Apa itu sujud? Merendahkan diri kita di hadapan Allah Jalla wa'ala yang tinggi dan besar. Tapi bukan di dalam sholat doang. Termasuk sujud itu adalah taat bakti, ikut aturan main secara khusyuk, itu namanya sujud di hadapan Allah dengan aturannya. Oke, cukup. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم محمد شهيد وصحبه وسلم وبارك وسلم محمد وعلى آله وصحبه محمد صلاة وسلاما حياة طيبة والصلاة والصحة والعافية بدوام الصلاة والسلام والنجاة والرضا وحسن الخاتمة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Barang-barang Rabbil Birri Rabbil Birri Rabbil Birri wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Aqulu ana wan nabiyyuna min qabli la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.